Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049 dari Pendidikan Ekonomi Malam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Aplikasi dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 langkah yang harus dijalankan pemerintah untuk dongkrak pertumbuhan ekonomi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang dan tri ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar yang kualitas. Faktor input, barang dan jasa yang dijual belikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memenuhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya. Menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama. Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubung, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Pemerintah harus melakukan 4 hal agar ekonomi Indonesia segera pulih dari dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Research Center of Reform on Economic atau dalam kurung KORE Indonesia, Peter Abdullah. Peter menjelaskan langkah pertama adalah menangani pandemi COVID-19. Pertama, tetap fokus pada penanggulangan pandemi. Kedua, peningkatan kecepatan dan ketepatan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, termasuk juga peningkatan bantuan kepada dunia usaha. Beliau juga merekomendasikan pemerintah melakukan percepatan implementasi Undang-Undang Ciptaker. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan konsistensi kebijakan, sebab salah satu kelemahan pemerintah adalah tidak konsisten atau tidak cukup baik ke investor. Nah, dalam kesempatan ini, Peter juga menyarankan agar pelonggaran PPKM Mikro dilakukan saat pandemi sudah mereda, sebab selama masih ada PPKM, maka kegiatan aktivitas masyarakat terbatas. Nah, untuk memacu ekonomi, dorong konsumsi masyarakat menengah atas karena perekonomian kita konstruksinya sederhana, konsumsi dan investasi. Konsumsi 80%, untuk menengah dan ke atas, sementara kelas bawah 20%. Saat ini kelompok menengah atas masih punya daya beli, tandasnya yaitu Peter Abdullah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.